Menjelang pelaksanaan pilkada serentak di 7 kabupaten di Sumsel, Gubernur Sumsel telah melakukan pelantikan kepada beberapa pejabat sebagai pejabat bupati di beberapa daerah untuk menggantikan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya. Setidaknya dari 7 kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak, 4 kabupaten telah diisi pejabat bupati dan selanjutnya dan kuasa penuh roda pemerintahan, baik itu wewenang untuk merombak pemerintahan dan melanjutkan pemerintahan berada di tangan kuasa pejabat bupati tersebut. Menanggapi hal tersebut, salah satu pengamat hukum Sumsel, Soki, yang ditemui Rabu, 23 September 2015 mengatakan, untuk membuat kebijakan baru dan merombak unsur kepemerintahan merupakan wewenang pejabat kepala daerah tersebut. Namun untuk mengambil kebijakan tersebut harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan kaidah roda pemerintahan di wilayah tersebut. Ini maksud saya itu apapun yang dilakukan oleh pejabat tadi, mereka itu pasti mengikuti aturan-aturan yang sudah diarahkan atau aturan-aturan yang tertulis yang jelas-jelas apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus tidak mereka lakukan. Itu maksudnya. Yang mereka lakukan saya yakin itu bukan sifatnya prinsip, tapi sifatnya tambahan atau perubahan-perubahan yang tidak akan mengganggu jalan roda pemerintahan apabila ini dirubah atau ditambah ataupun dikurang. Sementara itu, Andreas Leonardo, pengamat politik Unsri, mengatakan, dari segi politik, merobak struktur pemerintahan dan mengeluarkan peraturan daerah baru tidak dapat dilakukan karena pejabat sementara yang ditunjuk oleh Gubernur Sumsel tidak memiliki kewenangan otonomi dan sebaiknya pejabat bupati yang ditunjuk adalah membenahi pelayanan publik serta peningkatan infrastruktur. Sebaiknya jangan karena sekali lagi yang perlu dilakukan oleh para pejabat bupati sementara ini adalah melaksanakan atau memonitor pelayanan masyarakat pelayanan publik dan pembangunan birokrasi begitu untuk hal-hal yang bersifat politis sebaiknya dihindari. Ia menambahkan dengan diisinya pejabat bupati untuk mengisi kekosongan pemerintahan memang telah sesuai dengan sistem pemerintahan saat ini dan sebagai syarat utama pejabat bupati yang akan dilantik harus berasal dari eselon 2. Farel Dwi Satria, Sriwijaya TV.